kelas RA5 semester 1 dengan NIM 61224100203. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir UAS pengantar manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang komitmen organisasi, komunikasi informasi, dan teknologi informasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang komitmen organisasi. Definisi komitmen organisasi. Pentingnya komitmen dalam organisasi. Jenis-jenis komitmen dalam organisasi. Yang pertama ada efektif, yang kedua ada normatif, yang ketiga ada berkelanjutan, yang keempat ada rasional, yang kelima instrumental. Dan ada 5 faktor yang mempengaruhi komitmen dalam organisasi. Yang pertama ada kepuasan kerja, yang kedua budaya organisasi, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat hubungan dengan rekan kerja, yang kelima kesempatan perkembangan karir. Dan selanjutnya ada manfaat juga, yaitu pertama meningkatkan kinerja karyawan, kedua mengurangi turnover dan absensi, yang ketiga meningkatkan loyalitas terhadap organisasi, yang keempat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya ada cara meningkatkan komitmen organisasi. Yang pertama ada membangun budaya kerja yang positif, yang kedua membangun penghargaan dan apresiasi, yang ketiga meningkatkan keterlibatan karyawan, dan yang terakhir adalah menciptakan komunikasi yang efektif. Selanjutnya strategi meningkatkan komitmen organisasi. 1. Menciptakan budaya kerja yang inklusif dan sportif. Yang kedua, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada karyawan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan karyawan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi internal dalam organisasi. Dan yang terakhir ada memberikan pelatihan dan peluang pengembangan karir. Dan kesimpulan dari video komitmen organisasi adalah komitmen organisasi merupakan elemen kunci dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Dengan memahami jenis-jenis komitmen dan faktor yang mempengaruhinya, organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan keterikatan dan loyalitas karyawan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komunikasi informasi. Sudah tahukah kalian apa itu komunikasi informasi? Komunikasi informasi adalah proses penyampaian pesan, data, dan pengetahuan dari suatu pihak ke pihak lain melalui berbagai media dan saluran komunikasi. Tujuan utama dari komunikasi informasi adalah memastikan bahwa pesan yang dikirim dapat diterima, dipahami, dan digunakan oleh penerima dengan tepat. Dan di slide selanjutnya ada elemen dalam komunikasi. Yang pertama ada pengirim, yaitu sender. Yang kedua ada pesan yang dikirim. Yang ketiga media. Yang keempat ada penerima. Yang kelima ada umpan balik atau balasan dari sebuah pesan tersebut.
Dan ada beberapa tujuan komunikasi informasi, seperti menyampaikan informasi, meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, mempengaruhi dan meyakinkan. Yang keempat, memfasilitasi pengambilan keputusan. Yang kelima, membangun hubungan dan kerjasama. Yang keenam, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketujuh, mencegah kesalahpahaman. Dan di sini ada jenis-jenis komunikasi informal seperti verbal, nonverbal, visual, dan digital. Proses komunikasi informasi. Yang pertama ada encoding atau mengonversi ide menjadi pesan. Yang kedua ada transmisi, pesan dikirim melalui media massa. Yang ketiga ada decoding, penerima memahami pesan yang dikirim. Dan yang keempat ada feedback, penerima memberikan tanggapan atau pesan. Dan adapun hambatan dalam komunikasi informasi, seperti hambatan teknis, hambatan psikologis, hambatan budaya, dan hambatan lingkungan. Dan selanjutnya ada teknologi dalam komunikasi informasi. Yang pertama ada internet dan media sosial. Seperti WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Dua aplikasi pesan instan. Yang ketiga artificial intelligence yang biasa kita sebut dengan AI. Dan yang keempat ada big data dan cloud computing. Dan kesimpulan dari video ini adalah komunikasi informasi adalah proses penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan pengiriman pesan melalui berbagai media teknologi. Teknologi telah memudahkan penyampaian informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru seperti keamanan yang baik tentang elemen, proses, hambatan, serta etika dalam komunikasi informasi sangat diperlukan. Dan yang terakhir ada teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Secara definisi luas, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengubah, dan menyampaikan informasi. Mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data. Mengapa teknologi informasi itu sangat penting? Karena peran sentral dalam bisnis, pendidikan, pemerintah, dan kehidupan sehari-hari. Mendorong inovasi, efisiensi, dan produktivitas. Dan komponen utama dalam teknologi informasi adalah perangkat keras atau biasa kita sebut hardware, seperti komputer, handphone, laptop, dan sebagainya. Perangkat lunak atau software
sistem informasi, aplikasi yang biasa kita kenal dengan WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, biasa kita gunakan itu adalah software. Jaringan atau networking seperti jaringan internet, wifi, dan sebagainya. Data, contoh dari data adalah teks, angka, gambar, audio, video. Peran teknologi informasi dalam berbagai bidang. Di sini ada 5. Yang pertama ada bisnis. Otomatisasi proses bisnis, manajemen rantai pasokan, pemasaran e-commerce. Yang kedua ada pendidikan, pembelajaran daring, platform, edukasi, sumber daya digital, dan kolaborasi online. Yang kedua ada pendidikan. Pembelajaran daring, platform, edukasi, sumber daya digital, dan kolaborasi online. Terus yang ketiga ada pemerintah, e-government, pelayanan publik online, pengelolaan data, pengelolaan data kependudukan, keamanan, dan cyber. Terus yang keempat ada kesehatan, rekam medis elektronik, telemedicine, pengembangan obat, dan riset medis. Terus yang terakhir ada hiburan, streaming video, musik, game online, dan media sosial. Dan selanjutnya ada dampak positif teknologi dan informasi. Yang pertama ada akses informasi yang cepat. Internet sebagai sumber pengetahuan tak terbatas. Yang kedua ada komunikasi yang lebih baik, email, pesan instan, dan media sosial. Terus yang ketiga ada efisiensi dan produktivitas, otomatisasi tugas, alat kolaborasi, manajemen proyek. Terus yang terakhir ada inovasi dan kreativitas, pengembangan teknologi baru, platform digital, konten kreatif. Selanjutnya ada tantangan dan isu tentang teknologi dan informasi. Yang pertama ada keamanan cyber atau ancaman virus, perentanan, pencurian data, dan privasi. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab. Penyebaran berita palsu atau biasa kita sebut dengan hoax, ujaran kebencian, dan plagiarisme. Dan yang terakhir ada ketergantungan teknologi, dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Dan selanjutnya ada tren teknologi terkini. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI seperti ChatGPT dan lain sebagainya. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT. Yang ketiga cloud computing, dan yang keempat ada big data. Kesimpulan dari video ini adalah teknologi informasi adalah transformatif yang mengubah dunia. Penting
untuk memahami peran dan dampaknya. Tantangan perlu diatasi untuk tantangan untuk memaksimalkan tantangan perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat teknologi informasi. Baiklah, sekian dari saya. Saya Astuti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.